selamat pagi para pemirsa AWR Borneo dimanapun berada. Salam sehat. Hari ini saya Dr. Ruth Lase akan membawakan tips kesehatan mengenai cara menjaga kesehatan jantung. Tapi sebelum kita masuk ke tipsnya, ada baiknya kita belajar dulu nih, apa sih sebenarnya fungsi organ jantung tersebut? Jantung adalah salah satu organ vital yang menunjang kelangsungan hidup manusia. Jantung sendiri fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nantinya darah yang dipompakan jantung akan berisi nutrisi yang diperlukan oleh jaringan dan organ-organ tubuh. Sehingga nantinya setelah ternutrisi oleh darah tersebut, organ dan jaringan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu, jika jantung kita terganggu, maka secara tidak langsung organ-organ lain yang diperdarahi oleh pembuluh darah jantung juga akan merasakan dampaknya. Karena itu, yuk sama-sama kita simak bagaimana tips untuk menjaga kesehatan jantung kita. Yang pertama, olahraga. Orang dewasa dianjurkan untuk berolahraga selama 150-300 menit dalam satu minggu untuk intensitas sedang. Sedangkan untuk olahraga dengan intensitas berat dianjurkan selama 75-150 menit dalam satu minggu. Atau kita juga bisa mengkombinasikan kedua intensitas tersebut. Secara praktisnya, dalam kehidupan sehari-hari, orang dewasa direkomendasikan untuk berolahraga selama kurang lebih 30 menit dalam satu hari dan dilakukan sebanyak 5 kali dalam seminggu. Nah, olahraga tersebut sebenarnya manfaatnya apa sih? Olahraga sendiri bermanfaat untuk melancarkan sirkulasi darah, mengubah LDL atau yang biasa kita kenal kolesterol jahat menjadi HDL atau kolesterol baik. Olahraga juga membantu kita untuk mengontrol kadar gula darah dan juga tekanan darah. Nah, jenis apa sih yang baik untuk kita lakukan untuk jantung? Jenis olahraga yang direkomendasikan adalah olahraga aerobik. Contohnya jalan kaki, berlari, sepeda, berenang, ataupun senam. Nah, tapi pada kenyataannya olahraga ini masih sangat sulit untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di masa sekarang banyak sekali orang yang menganut sedentary lifestyle. Apa sih sedentary lifestyle itu? Mungkin dalam bahasa sehari-hari lebih kita dengar dengan istilah mager atau malas gerak. Atau mungkin kaum milenial lebih relevan dengan istilah kaum rebahan. Nah, sedentary lifestyle ini berdasarkan penelitian terbukti telah meningkatkan resiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Karena itu, buat para pemirsa sekalian yang mungkin telah menjalani sedentary lifestyle ini selama beberapa tahun ataupun beberapa bulan terakhir, yuk sama-sama kita ubah agar tidak meningkatkan risiko penyakit jantung ke depannya. Yang kedua, pola makan. Nah, kita direkomendasikan untuk membatasi makanan tinggi gula, lemak trans, tinggi garam, daging, dan makanan olahan dalam kemasan. Nah, karena banyaknya makanan yang dibatasi ini, lantas makanan seperti apa sih yang sehat untuk tubuh kita? Yang pertama adalah makanan plant-based, artinya makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya bisa buah, sayur, ataupun kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, lemak. Nah, lemak seringkali dikatakan tidak boleh kita konsumsi. Tapi ternyata pernyataan itu salah loh. Lemak sebenarnya dapat kita konsumsi. Lemak mana sih yang boleh kita konsumsi? Lemak yang jenisnya tidak jenuh. Contohnya bisa kita dapat dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga ikan. Nah, lemak yang harus kita hindari adalah lemak yang jenuh dan juga lemak trans. Dari mana aja sih lemak jenuh dan trans ini? Itu bisa kita dapatkan dari daging, dari makanan olahan seperti sosis, bacon, ham. Bisa juga dari produk-produk susu seperti keju, butter. Nah, itu sebaiknya kita hindari ataupun kita kurangi konsumsinya. Kemudian, kita juga direkomendasikan untuk mengkonsumsi makanan yang rendah garam. Berdasarkan guideline, direkomendasikan total asupan garam kita dalam satu hari adalah baiknya di bawah 5 gram dalam sehari. Mungkin kalau dapat dikorelasikan, 5 gram itu setara dengan 1 sendok teh. Jadi kita tidak boleh konsumsi garam lebih dari 1 sendok teh dalam satu hari. Kemudian daging merah. Daging merah sebenarnya tidak sepenuhnya dilarang, tapi lebih dibatasi. Di mana maksimal dalam satu minggu daging merah boleh kita konsumsi sebanyak 350-500 gram. Kemudian untuk gula juga perlu kita batasi, terutama minuman-minuman yang terbuat dari pemanis buatan. Karena pada dasarnya pemanis buatan yang saat ini banyak beredar memiliki angka glikemik atau angka kadar gula yang tinggi, sehingga membuat kadar gula darah kita bisa naik secara drastis.
Kemudian untuk alkohol, kita juga direkomendasikan untuk minimalisir alkohol dengan kadar maksimal dalam seminggu hanya sebesar 100 gram. Kemudian tips yang ketiga adalah stop merokok. Nah, orang dewasa direkomendasikan untuk berhenti merokok dan hindari asap rokok atau menjadi perokok pasif. Kenapa sih? Karena perokok itu punya risiko 2-4 kali lebih besar untuk mengalami penyakit jantung dibandingkan orang yang tidak merokok. Dan merokok juga menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan, seperti pengerasan dinding pembuluh darah, hipertensi, penumpukan plak, dan juga penyumbatan pembuluh darah. Tips yang keempat yaitu cukup tidur. Orang dewasa dianjurkan untuk tidur sebanyak 7-9 jam setiap harinya. Kurang tidur, berdasarkan penelitian, dikatakan meningkatkan risiko kardiovaskular seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, dan juga serangan jantung. Tidur di bawah 6 jam setiap hari sendiri beresiko menderita stroke dan serangan jantung yang 2 kali lebih besar dibandingkan orang yang hari-harinya cukup tidur loh. Kemudian yang kelima adalah manajemen stres. Nah, direkomendasikan kita untuk dapat mengelola stres kita dengan baik dan bijak. Memang stres adalah salah satu hal yang sulit untuk kita hindari, tapi dapat kita kelola dengan bijak. Berdasarkan penelitian dikatakan bahwa stres psikososial yang nantinya akan menyebabkan munculnya gejala stres, gejala gangguan mental, ataupun stresor seperti kesepian atau peristiwa kehidupan yang berat dikaitkan dengan progresivitas penyakit sumbatan jantung atau ASCVD. Oleh karena itu, kita bisa kelola stres kita dengan cara mendapatkan dukungan sosial, baik dari keluarga ataupun lingkungan sekitar, kemudian dapat kita atasi juga dengan memperbanyak aktivitas positif. Contohnya, mungkin kita bisa belajar hal-hal baru, atau menemukan hobi baru, atau mengeksplor diri dengan hal-hal dan kegiatan yang lebih positif. Lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan stres kita. Karena itu, marilah kita kelilingi diri kita dengan lingkungan yang positif. Kemudian, yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan. Orang dewasa dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 3-5 tahun sekali untuk orang dewasa dengan usia di bawah 40 tahun. Sedangkan untuk orang dewasa yang berusia di atas 40 tahun, direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan 1-3 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah kemungkinan kita menderita suatu penyakit tertentu, sehingga dapat diobati dan ditangani lebih awal. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemeriksaan rutin juga untuk mengidentifikasi apakah ada masalah yang mungkin menjadi masalah medis di masa depan. Contohnya, apakah kita punya faktor resiko untuk mengalami penyakit-penyakit turunan seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, ataupun penyakit-penyakit lain yang diperberat oleh faktor-faktor resiko yang kita punya seperti usia, jenis kelamin, ataupun jenis aktivitas kita dalam keseharian. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan rutin juga membantu kita untuk melacak setiap perubahan dalam kesehatan fisik kita. Karena itu, jangan tunggu sampai bergejala baru kita melakukan pemeriksaan rutin. Tapi seperti slogan yang sering kita dengar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian tips kesehatan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.